lantai atas ngadu bilang balkon ilegal. Baru kali ini ada orang segato balu ini. Menjengkelkan banget. Warga semua, keluarlah dan lihat. Tampilan komplek ini dirusak sama mereka sekeluarga jadi berantakan. Alasannya, balkonmu itu bikin lingkungan jadi gak enak dilihat. Bongkar, dengar ya. Pokoknya harus dibongkar. kenapa malah bengong? Bongkar! Gak bisa tetap dibiarkan begini. Saat ku bongkar sesuai aturan, mereka malah melongo karena aku kehilangan balkon yang bikin ruang tamu jadi gelap. Mereka malah kehilangan air, listrik, gas, dan kehidupan yang tenang. Kak Ratna, tunggu dong. Kenapa buru-buru banget? Ivan! 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 Jangan sembunyi saja dan diam. Aku tahu kamu di rumah. Beraninya bikin bangunan ilegal, tapi nggak berani buka pintu. Buka pintunya! Akhirnya berani buka pintu. Kutanya, balkonmu itu kapan mau dibongkar? Balkonku? Apa urusannya denganmu? Ivan, Kak Ratna sudah berulang kali ngadu padaku. Katanya kalian menutup balkon itu. Jadi memengaruhi tampilan kompleks. Di kompleks juga banyak barang numpuk sembarangan. Barang-barang itu nggak ganggu tampilan, tapi balkonku malah dipermasalahin. Gak logis banget. Siapa bilang kamu boleh masuk? Siapa yang suruh kamu masuk? Kamu biarkan saja dia berguling-guling dan teriak-teriak di depan pintu rumahku. Aku bayar iuran kebersihan dan keamanan percuma. Ivan, mana Kak Ratna? Semua ini demi kebaikanmu. Perumahan kita ini, yang paling penting adalah citra tempat tinggal. Kalau lingkungan tempat tinggalnya bagus, baru semua orang bisa mendapatkan manfaat yang nyata. Buang-buang waktu bicara sama dia. Aku tanya kamu, balkon rumah kalian ada izin atau tidak? Kamu lihat unit yang lain, semuanya bersih dan rapi. Di blok unit kita ini, coba lihat, tidak menjijikan. Coba cium, tidak bau. Pak, kamu menghabiskan ratusan ribu memodifikasi pipa air, listrik, dan gas. Lagi pula menutup balkon rumah kita, apa untungnya? Ivan, Bangunan kita ini adalah bangunan tua berusia 60-70 tahun. Tekanan air dan tegangan listrik dan lain-lain semuanya mengikuti standar pada zamannya. Kalau tidak dimodifikasi sedikit, tekanan air tidak akan bisa naik ke lantai 2. Tegangan listriknya, kalau pakai peralatan listrik berdaya sedikit lebih besar, pasti akan mati listriknya. Demi keamanan, balkon kita tutup. Rumah kita kelihatannya rugi dari segi pencahayaan. Tapi sebagai gantinya, memberikan kemudahan bagi semua orang. Ini namanya saling menjaga antar tetangga. Coba lihat perumahan kita. Ada keluarga lain seperti keluargamu. Benar-benar tidak masuk akal. Hanya untuk mengambil untung sedikit itu. Aku tanya kamu, ada atau tidak? Kamu bisu? Kamu bisu? Tidak ada, tapi sudah begini selama 20 tahun. Berdasarkan peraturan daerah, kondisinya tetap seperti dahulu. Aku cih. Jangan bicara di sini sama aku hal yang tidak jelas seperti itu. Bangunan tanpa izin ini harus dibongkar. Itu peraturannya. Baik, kalau itu peraturannya, ya bongkar saja. Ivan, terima kasih atas pengertian. Kalau begitu, kapan kamu ada waktu? Cari orang ke sini untuk menanganinya. Aku harus masuk kerja, tidak ada waktu untuk mengurus ini. Ya kalian pihak properti yang bongkar saja. Eish, Ivan, bongkar bangunan ilegal termasuk buang puing biayanya nggak kecil. Kami nggak ada dananya. Kami pihak properti tidak punya. Ya sudah, kalau begitu, hubungi saja departemen terkait. Laporkan saja aku. Kalau gitu, minta diadukan aku ke pihak berwenang. Hah? Kurang ajar. Ngomong apa sih kamu? Coba, ulangin lagi. Ku bilang, silakan laporkan aku. Biar pihak berwenang yang eksekusi paksa. Begitu surat tegurannya datang, pada saat itu juga akan kumulai bongkar balkonnya. Itu namanya aturan. Dasar kurang ajar. Jangan sombong kamu. Kulaporkan kamu sekarang.
Nanti bukan cuma bongkar balkon, kamu juga akan didenda. Aku tunggu suratnya. Pasti aku bereskan sesuai aturan. Kamu! Ada apa lagi? Ivan, orang bilang tetangga lebih berguna dari kerabat. Kita kan bertetangga. Buat apa membesarkan masalah begini? Lagian, Karatna juga nggak bermaksud menyusahkanmu. Dia juga begini demi semua orang. Demi kompleks kita. Hah? Hah, demi semua orang. Dia tinggal di lantai 4, aku di lantai 1. Apa balkonku menghalangi cahaya rumahnya? Atau cuma dianggap mereka mengganggu? Apa urusanmu kami tinggal di lantai berapa? Aku cuma muak sama orang yang merusak lingkungan kompleks ini. Kamu sama seperti mendiang ayahmu. Egois banget, pantas dia sudah mati sebelum berumur 70. Itu akibatnya nggak pernah puas cari untung. Cuy! Pantas! Apa maksud ucapanmu? Apa maksud ucapanmu? Ku bilang, ayahmu nggak punya etika. Kalau bukan karena dia keburu mati, sudah kubongkar balkon itu di depan mukanya. Kamu! Sabar. Ivan, jangan terpancing. Pakai kekerasan bisa masuk penjara. Setiap tahun aku bayar mahal iuran pengelola ternyata sia-sia. Kamu cuma datang buat memihak dan menengahi. Ivan, Karatna itu memang lidahnya tajam, tapi niatnya nggak jahat. Lagian, yang salah duluan kan keluargamu. Tinggal bongkar bangunan ilegal kan masalah beres. Masih muda, tapi sama egoisnya seperti ayahmu. Nggak punya etika. Ayah, dulu kamu nombok buat renovasi air, listrik, dan gas bagi para tetanggamu. Tapi ternyata nggak ada yang ingat jasamu. Oke, aku egois. Aku serakah. Kalian yang paling mulia, kalian yang paling beretika. Kalau gitu ikut aturan. Kutunggu surat teguran dari pihak berwenang. Begitu datang, langsung kubongkar. Kurang ajar, keluar kamu! Karatna. Ada CCTV. Kalau rusak harus ganti rugi. Malah dia yang enak. Dasar bajingan gak tahu diri. Kamu tunggu saja. Kulaporkan kamu sekarang. Dengar ya, bukan cuma balkon sialan itu yang akan dibongkar. Kamu juga akan didenda. Akan kubuat kamu sujud, minta maaf pada semua warga kompleks. Ayah, sudah 20 tahun. Balkon kita sudah ditutup selama 20 tahun. Saatnya melihat langit lagi. Aku cuma berharap tetangga baikmu itu jangan menyesal nanti. Semuanya. Soal balkon ilegal itu, aku sudah temui pemiliknya di lantai 1. Pemuda kurang ajar itu sangat menyebalkan. Tapi, semuanya tenang saja. Aku sudah lapor pada pihak berwenang. Mereka juga langsung memproses aduanku. Sebentar lagi akan keluar surat teguran dari mereka untuk pembongkaran paksa. Memang harusnya dibongkar. Yang lain gak ada yang menutup balkon. Cuma dia yang egois banget. Biar rumahnya lebih luas, beberapa petak. Bikin bangunan ilegal. Itu bata merah, jorok banget. Kayak gitu, orang luar yang nggak tahu bisa mengira kompleks kita kayak kawasan kumuh. Bikin malu saja. Karatna memang hebat. Karatna pasti bisa hadapi bocah nggak tahu diri itu. Lingkungan kompleks kita jadi makin enak dilihat. Pak Ivan, yang ini memang bangunan ilegal. Walau menurut aturan daerah, ini peninggalan lama, jadi penanganan bisa ditunda. Karena ada laporan, kami wajib proses kan? Balkonmu sesuai aturan, harus dibongkar dalam batas waktu dan dikembalikan seperti semula. Tenang, kalau itu aturannya pasti aku ikuti. Kamu mau bongkar sendiri atau kami yang bongkar? Kalau kamu bongkar sendiri, kami bisa pertimbangkan. Berdasarkan diskresi untuk nggak mendenda.
Kalau kami yang bongkar, kamu akan didenda. Kamu mau bongkar sendiri atau kami yang bongkar? Gak usah merepotkan kalian. Aku bongkar sendiri. Oke, kalau gitu kami kasih waktu 1 minggu. Minggu depan kami datang lagi. Kalau belum ada tindakan, kami langsung jalankan prosedur bongkar paksa. Nggak perlu 1 minggu. Kasih saja surat perintahnya. Aku langsung bongkar. Kami harus sesuai prosedur. Setelah kembali, aku akan cepatnya lapor ke atasan. Kami usahakan dalam 2 hari surat perintahnya dikirimkan padamu. Kalau gitu, aku kontak tukang dulu biar mereka siap siaga. Oh, baik. Kami pergi dulu. Heh, sini. Aku kasih tahu kabar bagus banget pada semuanya. Pihak berwenang sudah datang ke rumah. Si Ivan itu, dia langsung ciut. Orang egois kayak gitu memang menyebalkan. Harus ada petugas dari pihak berwenang yang bereskan dia. Apa gunanya sok galak di depan kita? Hah? Kalau memang hebat, sana berdalih di depan pihak berwenang. Hah? Mana berani dia? Dia itu pengecut yang jago kandang doang. Karena memang hebat. Orang kayak gitu harus dikasih pelajaran. Pokoknya, makasih ya Kak Ratna. Sudah jadi garda terdepan menjaga lingkungan kompleks. Tepuk tangan. Iya. Hah, Pak Ivan. Ini surat perintahnya, silakan cek dulu. Kalau nggak ada keberatan, silakan langsung tanda tangan. Pak Ivan, aku sudah urus banyak bangunan ilegal. Ada yang nangis ngotot, ada yang bandel, bahkan ada yang cari orang dalam. Tapi baru kali ini ketemu yang sekooperatif kamu. Jujur ini di luar dugaanku. Aku ini warga yang taat hukum. Kalau pihak berwenang resmi menyatakan balkon ini bangunan ilegal, ya aku harus nurut. Ini surat perintahnya, simpan baik-baik. Soal denda, nanti kami bahas sesuai pertimbangan. Tapi kamu wajib mulai kerja besok. Tenang, aku pasti langsung mulai secepatnya. Baik. Ayo. Kami pergi dulu. Halo, Pak Udin. Aku yang hubungi Bapak kemarin lusa. Surat perintah dari pihak berwenang sudah keluar. Apa Bapak lagi luang? Soal biaya bisa kita bicarakan. Aku cuma ada satu permintaan. Harus kerja cepat. Kalau bisa sebelum fajar, balkon yang ditutup selama 20 tahun ini sudah kembali ke bentuk semula. Nah, sejujurnya batanya nyatu sama dinding. Kalau dibongkar, getarannya pasti besar. Bisa ganggu tetangga. Nggak masalah. Aku diminta harus mulai kerja hari ini juga. Atau bisa didenda. Jadi, aku minta tolong ya. Oke, kalau ada surat perintah, kami kerjakan secepatnya. Tapi kau ingatkan dulu, ini beneran akan mengganggu tetangga. Bongkar bangunan ilegal ini adalah permintaan bersama para tetanggaku. Jadi mereka nggak akan protes. Kalau protes, aku yang urus. Ini upah lembur kilatnya. Oke, nah, kalau gitu, kamu tenang saja. Sebelum fajar, pasti kerjaannya sudah beres. Mulai kerja, ayo. Tetanggaku sekalian,
Pertunjukannya sekarang dimulai. Rumah siapa sih tengah malam renovasi? Orang jadi nggak bisa tidur, nggak tahu etika ya. Kemarin sore, pihak berwenang bilang bangunan ilegal di lantai 1 sudah diberikan surat teguran pembongkarannya. Aku yakin dia sendiri mulai bongkar. Hah, rasakan itu. Dari tadi kemana saja? Ampun deh. Bukan bongkar pas siang, malah nunggu tengah malam buat ganggu orang. Kamu sengaja kan? Iya, pasti sengaja. Berisik banget. Besok kerja gimana coba? Iya. Mana pengelola apartemennya setiap hari minta iuran? Sekarang malah nggak kerja, hah? Hah? Mana pengelolanya? Mana pengelolanya? Pengelola. Maaf ya semuanya, maaf ya. Aku langsung urus. Cepat bubar. Cepat. Ivan, kamu ngapain? Jangan sampai gedungnya kamu bongkar juga. Nah, pengelolanya datang. Gimana kalau kita? Pak Udin, aku beneran nggak mau kena denda. Tolong bongkarnya yang rapi dan teliti ya. Saat fajar nanti, pokoknya harus sudah selesai bongkar. Oke, terus kita tenang. Kami rapi dan teliti, dijamin selesai sebelum fajar. Nggak lebih cepat semenit, juga nggak telat 1 menit. Buka pintu. Ivan, kamu ngapain? Jangan bilang kamu juga mau bongkar gedungnya. Kuperintahkan, berhenti sekarang juga. Kalau enggak, kami akan lapor polisi. Iya. Lapor polisi. Kami cuma bantu tugas pihak berwenang, membongkar bangunan ilegal sesuai hukum. 1 jam lagi sudah fajar. Tolong atur tempo kerja kalian. Pak Budi, Pak Ivan memang lagi jalankan perintah sesuai aturan dari pihak berwenang. Ini bukan pelanggaran kan? Tapi ini tengah malam. Suaranya mungkin agak berisik dan ganggu warga. Pak Polisi, aku cuma mau cepat tuntaskan perintah pembongkaran ini. Sebentar lagi selesai. Oke, kalau gitu hentikan dulu. Sisanya dilanjut besok. Pak Udin, gimana kalau kita pelan-pelan? Besok kami ada kerjaan lain, jadi agak susah. Begitu ya? Sisanya juga tinggal sedikit. Kalian bereskan punya dan bereskan sampahnya, sisanya akan kubereskan sendiri besok. Oke. Bocah kurang ajar itu mau membuat kita sebal. Hah. Tapi pas petugas datang langsung ciut. Ampun deh, tukangnya saja nggak mau kerjakan. Jadi dia harus kerjakan sendiri. Rasakan itu. Lihat, gerakannya lincah juga. Mirip ayahnya. Itu namanya buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Hahaha. Anak buruh bangunan. Hah? Ya cocoknya angkat bata. Hahaha. Ayah, lihat. Balkon yang dulu ayah tutup. Sekarang, aku sendiri yang buka. Hancur. Ayah bilang, ini agar semua orang aman. Dia profesional juga. Iya. Jangan dibuka, kecuali sangat terpaksa. Apa aku bilang dia jago juga kan? Tapi sekarang... Pakai tenaga sedikit. Cepat hancurkan. Lebih kuat lagi, cepat bereskan ini. Mereka yang memaksa. Ini, apa-apaan ini? Syukurlah, balkon rumah mereka ternyata jelek banget. Pantas saja
dia mau menutupnya rapat-rapat. Ivan, kamu nggak boleh karena merasa balkonmu merusak pemandangan, terus bikin bangunan ilegal. Memang harus dibongkar. Ini adalah pusat jalur air, listrik, dan gas di gedung tua kami yang dibangun secara ilegal dan berbahaya selama 20 tahun. Sebelum ayah meninggal, dia berulang kali berpesan, jangan sentuh balkon ini, karena kabel zaman dulu semua ditanam di dalam dinding. Kalau dinding dibongkar, jalur dan pusatnya akan rusak. Ini buat melindungi sekaligus menyamarkan. Sekarang pelindungnya hilang. Air, listrik, dan gas, termasuk hidup kalian yang nyaman dan tenang, juga akan hilang. Barusan lampu gedung kita sempat berkedip ya. Kalian lihat nggak? Masa? Aku nggak nyadar. Paling tegangan dia lagi gak stabil, gak usah berlebihan. Yang penting, bangunan ilegal lantai 1 akhirnya dibongkar. Nanti lingkungan kompleks kita bakal nyaman ditinggali. Lihat! Lihat pengecut ini. Kalau tahu begini, dulu jangan begitu. Hah. Sudah. Bubar. Oke, ayo pulang. Tidur lagi. Tidur, ayo. Kalian sadar gak? Kok airnya tiba-tiba jadi kecil? Iya, rumahku juga. Airnya pas lagi cuci sayur, alirannya kecil banget. Rumahku paling kerasa. Baru setengah jalan cuci sayur, toto air habis. Mana ini? Ada apa ini? Ada apa sih ini? Hei, ini kan komplek lama. Tekanan airnya gak stabil, ya wajar saja. Buat apa ribut-ribut? Kami yang di lantai atas gak ngeluh tuh. Tapi ini sayurnya baru setengah dicuci, gimana dimakannya? Hah? Ada apa sih ini? Sepertinya para tetanggaku itu belum nyalain kompor. Kalau enggak, mereka pasti sadar. Gas juga hampir habis. Dampak di katup utama pada desain awal jaringan tekanan menunjukkan penurunan bertahap. Sekecil apapun gangguan di pipa utama akan lebih dulu berdampak pada yang tinggal di lantai tinggi dan ujung jalur. Awalnya muncul sebagai tekanan gas stabil, susah nyalain api. Kalau gangguannya terus berlanjut, bisa bikin gas mati total. Kalian pasti juga sadar ada yang aneh. Tiga, kalian ada nggak cium bau gas di rumah kalian? Kayaknya ada. Tapi samar banget. Di rumahku juga samar, tapi tinggal buka jendela kok. Tapi menurutku, mending tanya pengelola. Iya. Ini soal keselamatan, harus segera lapor ke pengelola. Semuanya sudah banyak yang ngadu ke pengelola soal ini. Aku segera atur teknisi untuk cek pipa ke rumah. Nah, gitu dong. Pak Budi, Ratna, nggak usah seribut itu. Menurutku ada yang kompor di rumahnya rusak. Kalian cepatlah pulang, panggil tukang benerin. Cuma hal sepele, nggak usah nyusahin pengelola segala. Di rumah kami nggak tercium apapun. Pipanya pasti nggak bermasalah. Karatna, orang bilang kamu itu perhatian. Tumpuan bagi kita semua. Iya. Iya. Ikutin kata Karatna ya. Pulang dan cek kompornya dulu. Iya. Ayo semua pulang dan cek masing-masing. Rumah Ratna tentu nggak tercium bau gas. Soalnya mereka tinggal di lantai paling atas. Gas bocor itu lebih ringan dari udara, makanya bisa naik. Pas sampai rumah Ratna,
sudah keburu ke bawah angin. Rumahku di lantai 1, justru udara paling ngumpul di sini. Tapi balkonnya sudah dibongkar, jadi ventilasinya bagus. Tapi gasnya tentu masih aman. Ini kebocoran akibat perubahan tekanan dan sisa gas di pipa. Budi, mulai sekarang jangan mendahului Karatna bertindak. Kotak Pandora sudah terbuka. Sebentar lagi, kalian gak perlu khawatir soal bau gas. Tadi lampu rumah kita sempat berkedip. Lampu rumah kalian berkedip gak? Iya berkedip. Kukira cuma salah lihat. Rumahku juga, komputer sampai nyala ulang. Pengelola ngapain sih? Ayo, kita ke kantor pengelola. Ayo. Oke, aku telepon pengelola. Ayo. Datang. Pengelola datang. Manajer datang. Semuanya. Pak Budi, kenapa sih setiap hari begini? Tekanan air labil ya sudahlah. Tapi sekarang tegangan listriknya juga nggak stabil. Karatna, semuanya. Aku sudah telepon PLN dan bertanya. Mereka bilang di area kita pakai kabel lama. Jadi wajar naik turun. Hindari nyalain alat listrik yang berdaya tinggi secara bersamaan. Mana ada? Enggak kok. Di rumah nggak ada alat berdaya tinggi. Komplek jelek begini, setiap hari selalu masalah air atau listrik. Hah, menurutku kalian pihak pengelola bisanya cuma nagih iuran. Iya, setiap hari selain nagih iuran, kamu bisa apa lagi sih? Iya. Bukannya ngurus yang penting. Kapan beresnya? Hah? Kapan? Cari solusi dong. Kurus sekarang juga. Semuanya akan langsung kurus. Ya cepetan dong. Pak Budi, mulai sekarang kejayaanmu berakhir. Karena selamanya kamu nggak akan bisa benerin tegangan. Masalahnya nggak sesederhana satu saklar utama, tapi sebuah katup utama model militer yang tersambung ke semua jalur listrik di dunia. Dulu ayah nambahin lagi sebuah peredam dan penstabil tegangan di dalamnya. Dan memakai tembok yang dibongkar buat ngunci alat. Sekarang tembok palsunya hilang. Peredamnya ikut hilang. Listrik satu gedung kembali lagi rampung seperti semula. Fluktuasi sekecil apapun akan bertambah besar efek. Hari ini baru tegangannya agak stabil. Tapi besok, lusa. Ada apa ini? Listrik mati, air juga mati. Mana gasku? Ada apa sih ini? Ada apa? Ada air. Mana? Bagaimana ini nggak ada air? Nggak ada air. Budi, jawab aku. Kenapa pagi-pagi pemanas airku mati? Hah, pemanas air. Aku mas berdebat denganmu. Hah, kompor gas rumahku gak bisa nyala. Hah, aku mau masak nih. Hah, terus sekarang gimana? Lalu, tekanan airnya kecil banget. Masa air dari keran keluarnya kayak urin? Kuning dan kecil. Ada masalah apa sih ini? Air bermasalah, listrik bermasalah, gas juga bermasalah. Gimana kami mau hidup? Iya, gimana nih menjalani hari? Mau ngapa-ngapain jadi nggak bisa? Gimana ini? Gimana ini? Jawab dong. Pak Budi, kamu bisu ya? Nggak bisa bicara. Di lantai paling atas tes air aja nggak ada. Gosok gigi jadi nggak bisa. Heh, gimana aku mau berangkat kerja? Hah? Cepat panggil orang buat benerin begitu. Cepat cari orang dong. Cepat cari orang dong. Oke. Aku panggil tukang sekarang. Sebentar lagi sampai. Mana orangnya? Mana orangnya? Makan gak bisa, minum juga gak bisa. Terus gimana ini? Iya. Menarik banget. Hidup kalian sudah kayak kapal oleng. Di rumahku sih aman. Soalnya rumahku dekat pusat jalurnya. Air, listrik, dan gas semuanya lewat rumahku. Baru habis itu nyebar ke unit-unit di atas. Aku yang paling gak terdampak. Kalaupun terdampak, ya giliran terakhir. Ini semua ketutup tanah. Nggak kelihatan apa-apa. Sudah ketimbun debu. Mau lihat apanya? Gimana ini? Ya, telepon dong. Ya sudah, cepat. 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 Heh,
sih? Masalah ini bisa kalian bereskan? Airku, listrikku, terus gasku gimana? Iya. Bereskan sekarang. Kak Ratna, aku juga nggak bisa apa-apa. Kata perusahaan gas pipanya, berjalan normal. Kalau mau diperbaiki, paling cepat lusa baru ada teknisinya. Lusa? Itu sih terlalu lama. Lusa? Hah, terus gimana nasib air dan listrikku? PAM juga bilang mereka nggak nerima laporan gangguan. Dari PLN juga bilang listrik di komplek kita normal-normal saja. Normal. Nih ya, gedung lain di kompleks kita nggak bermasalah. Cuma blok B yang air, listrik, dan gasnya bermasalah. Jawab. Sebenarnya masalahnya ada di mana? Aku barusan mikir. Kayaknya ini bermula dari malam kemarin lusa. Malam kemarin lusa. Iya. Waktu lantai 1 bongkar balkon malam itu. Oh iya, aku ingat sekarang. Malam itu tengah malam habis kita kebangun. Besoknya semuanya jadi aneh. Iya juga ya. Apa menurutmu? Pembongkaran balkon bisa ngaruh ke air, listrik, dan gas? Iya. Mana aku tahu. Tapi si Ivan itu agak nyentrik. Gimana kalau kita temu dia dan tanya langsung? Pasti dapat jawaban. Ayo, sekarang juga. Cepat. Ivan, keluar kamu. Jawab. Malam itu, apa yang kamu lakukan? Buka pintunya. Buka pintunya. Keluar. Ivan, keluar kamu. Jawab. Malam itu, apa yang kamu lakukan? Buka pintunya. Keluar. Ayah, lihat. Mereka sekarang sudah ingat semua. Tapi sayangnya, semuanya sudah terlambat. Apa aku bilang? Kamu ini mencurigakan. Bongkar bangunan liar. Harus tengah malam dan pakai acara berisik banget. Aku yakin kamu balas dendam. Keluar kamu, sekarang. Buka pintunya. Buka. Ivan, semuanya meminta kamu buka pintu agar bisa kami cek. Tolong kerjasamanya. Gak usah basa-basi, tendang. Tendang. Cepat tendang. Tendang. Tenang saja. Cepat. 1, 2, 3. Pak Budi, ada apa lagi sih? Bangunan liarnya sudah kubongkar sampai bersih. Rumahku ada bikin kamu. Kesal apa lagi sih, Ratna? Ivan, semuanya alami. Kendala air, listrik, dan gas di rumah mereka mungkin ada. Hasa, buat apa basa-basi sama bocah kurang ajar ini? Ivan, jangan pura-pura gak tahu. Ini ulahmu kan? Begitu balkonmu dibongkar, satu gedung jadi kacau. Trik apa yang sebenarnya kamu mainkan? Apa yang kamu lakukan? Masuk dan lihatlah, nanti juga tahu. Aku mau lihat, sebenarnya kamu ini maunya apa sih? Ayo kita lihat. Sini. Ivan, ini semua apa? Ini Pipa air, pipa gas, jalur listrik. Kok semua ada di balkon rumahmu? iya. Ada apa ini? Hah? Kurang ajar kamu. Kok bisa semua ini kebuka gini? Enggak. Memang dari dulu sudah ada di sini. Dulu ketutup tembok dan jadinya terlindung. Apa? Ivan, maksudku, Pak Ivan. Tolong jelaskan. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa pusat air, listrik, dan gas gedung ini semua berkumpul di pojok lantai 1 ini? Yang kalian lihat sekarang adalah jantung gedung ini. Air, listrik, dan gas semua orang lewat sini dulu, baru dibagi. Hah?